Next, kita persilakan kepada Miss Nur Khalifah to deliver the presentations. Miss Nur Khalifah. Ya, terima kasih. Yes, are you ready to share your screen? Iya Bu, mau share screen video juga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar Daring terhadap Kesiapan Belajar Siswa di SD Negeri Sungai Pitung, Kabupaten Barito Kuala. Yang anggotanya saya sendiri, Nur Khalifah, Siti Wahidah, Nafisah, Syarifah Nahda. Pertama, ada latar belakang masalah. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, terdapat berbagai kekurangan, khususnya di SD Negeri Sungai Pitung, Kabupaten Barito Kuala. Di antaranya, sarana dan prasarana yang kurang memadai, penggunaan teknologi yang masih kurang, perlunya biaya tambahan untuk mendapat kuota internet, serta menjadi beban pekerjaan tambahan dengan jumlah jam yang lebih banyak untuk orang tua siswa membimbing anak. Selain masalah-masalah tersebut, masalah lain yang muncul yaitu kepemilikan handphone atau komputer yang digunakan untuk menunjang pembelajaran daring. Kuota internet yang masih terbatas sebagai penghubung untuk menerima serta memperoleh informasi pembelajaran daring juga turut serta menjadi masalah dalam pembelajaran. Selain itu, keadaan rumah kurang nyaman juga menjadi faktor penyebab siswa kurang fokus dalam pembelajaran daring. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi pengaruh fasilitas belajar daring terhadap kesiapan belajar siswa di mata pelajaran bahasa Indonesia. Penelitian semacam ini perlu karena memiliki manfaat, memberikan pengembangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya berkenaan dengan masalah fasilitas belajar dan kesiapan siswa dalam pembelajaran daring, baik organisasi atau lembaga pendidikan. Penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dan guru dalam melengkapi fasilitas belajar agar dapat memberikan kesiapan siswa dalam pembelajaran daring, khususnya bagi guru-guru di SD Sungai Pitung untuk lebih tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan pada siswa-siswi SD Negeri Sungai Pitung. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dimuat ke dalam Google Form. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada hari Rabu 5 Mei 2021 melalui Google Form yang dimana ada 46 orang siswa, dimana mereka semua merupakan siswa-siswi SD Negeri Sungai Pitung beralamatkan Sungai Pitung, Rai 17, nomor 1, RT 1, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Objek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 4 dan 5 di SD Negeri Sungai Pitung pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tabel 1. Hasil jawaban dari responden mengenai angket fasilitas belajar. Bisa dilihat pada tabel berikut. Di situ menunjukkan bahwa indikator yang pertama yaitu tersedianya sumber belajar sebesar 54,5%, responden menyatakan setuju bahwa melalui sumber belajar yang memadai untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia akan memudahkan siswa untuk mempelajari lebih mendalam mengenai materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Indikator yang kedua yaitu tersedianya media pembelajaran sebesar 50%. Responden menyatakan setuju bahwa media pembelajaran yang memadai di sekolah akan lebih membantu kelancaran proses belajar mengajar.
Indikator yang ketiga, tersedianya akses internet atau Wi-Fi sebesar 54,3%. Responden menyatakan setuju bahwa akses internet atau Wi-Fi sangat membantu mendukung dalam proses belajar mengajar. Indikator yang keempat, tersedianya buku referensi sebesar 47,8%. Responden menyatakan setuju bahwa buku-buku referensi yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia bisa membantu kelancaran dalam melakukan pembelajaran secara daring. Indikator yang kelima yaitu tersedianya aplikasi pembelajaran jarak jauh sebesar 67,4%. Responden menyatakan setuju bahwa pembelajaran menggunakan aplikasi jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 sangat membantu dalam kelancaran proses belajar mengajar. Indikator yang keenam yaitu tersedianya ruang kelas yang nyaman sebesar 54,3%. Responden menyatakan setuju bahwa ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar secara offline dapat memberikan kenyamanan ketika proses pembelajaran berlangsung. Indikator yang ketujuh, tersedianya perpustakaan sebesar 41,3%. Responden menyatakan setuju bahwa layanan perpustakaan yang ada di SD Sungai Pitung oleh siswa digunakan untuk mencari bahan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Indikator yang ke-8 yaitu tersedianya ruang toilet dan parkiran sebesar 50%. Responden menyatakan setuju bahwa fasilitas ini merupakan fasilitas pendukung di luar fasilitas pembelajaran. Indikator yang ke-9 yaitu tersedianya listrik yang memadai sebesar 58,7%. Responden menyatakan setuju bahwa listrik yang memadai sangat berguna untuk pembelajaran online ataupun offline. Indikator yang terakhir yaitu indikator ke-10, tersedianya telepon atau komputer atau laptop sebesar 65,2%. Responden menyatakan setuju bahwa telepon atau komputer, laptop sangat berguna saat pembelajaran online. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap kesiapan belajar siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang secara tidak langsung melalui proses belajar mengajar telah menumbuhkan minat dan keterampilan siswa dalam pemanfaatan atau penggunaan fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan sekolah SD Negeri Sungai Pitung. Artinya, semakin baik fasilitas penunjang yang diterapkan di sekolah, menyebabkan kesiapan belajar siswa SD Sungai Pitung juga semakin baik. Begitupun sebaliknya, apabila fasilitas penunjang yang diterapkan di sekolah kurang baik, maka kesiapan belajar SD Negeri Sungai Pitung semakin rendah. Indikator dari variabel fasilitas belajar yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesiapan belajar siswa yaitu indikator internet atau Wi-Fi. Artinya, perhatian sekolah terhadap kesediaan internet atau Wi-Fi untuk siswa mampu meningkatkan kesiapan belajar dalam pembelajaran daring. Bukan hanya fasilitas belajar di sekolah yang dapat mempengaruhi Mohon maaf, belajar siswa. Miss Khalifah. Berpengaruh. Mohon maaf, Mr. Khalifah, you have 3 minutes left. Halo, Miss Khalifah, 3 menit lagi waktunya ya. Silakan. Fasilitas belajar merupakan faktor penting dalam menentukan motivasi dan kesiapan belajar siswa. Dengan adanya fasilitas belajar di rumah yang lengkap akan sangat penting dan membantu bagi siswa dalam proses belajar. Fasilitas tersebut dapat berupa alat tulis, tempat belajar, maupun fasilitas lainnya. Selanjutnya ada dokumentasi. Bisa dilihat dari beberapa dokumentasi yang saya tampilkan, siswa SD Negeri Sungai Pitung menggunakan fasilitas perpustakaan untuk membaca dan juga ada ruang kelas yang nyaman dalam proses pembelajaran. Di situ saya juga menampilkan dokumentasi mengenai jalan yang ditempuh siswa untuk ke sekolah, bahwa jalan di sana masih batu, belum ada aspal.
Akses internet pun agak susah, hanya pakai kartu tertentu saja ada jaringan. Di sana pun kebanyakan orang tua saat pagi itu ke sawah, sehingga tidak mempunyai waktu memperhatikan proses pembelajaran daring anaknya. Yang terakhir, kesimpulan. Fasilitas belajar yang terdiri dari indikator sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap kesiapan belajar siswa, yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa SD Negeri Sungai Pitung. Dengan adanya fasilitas belajar di lingkungan sekolah akan memudahkan siswa memperluas ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki. Dalam proses belajar, siswa akan lebih tertarik dan bersemangat menggunakan fasilitas belajar yang memadai karena tidak membosankan, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan juga lebih efektif. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Miss Nur Khalifah, for the presentation.